Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, sahabat berkah yang saya banggakan, para penonton channel saya Berkah Multimedia. Alhamdulillah, saya senantiasa terus selalu bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selama bulan Ramadan beberapa hari ini saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini sebenarnya jam sudah menunjukkan jam 11 lewat jam 23 lewat 10 menit. Lewat 20 menit ini malah. Di malam ke-18 Ramadan. Karena dari saking cintanya saya selaku pemilik owner dari Berkah dari channel Berkah Multimedia, saya hadir di hadapan kalian semua para sahabat berkah yang saya banggakan. Seperti janji saya bahwa saya akan senantiasa terus menghadirkan bintang tamu yang akan memberikan motivasi, akan memberikan sesuatu yang bermanfaat buat kalian semua para sahabat berkah. Dan pada malam hari ini saya akan berbincang-bincang dengan teman saya, dengan sahabat saya. Beliau lahir dari desa, dari kampung, tapi alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kegigihannya beliau sukses di dunia pendidikan. Beliau sekarang menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Madura. Beliau adalah teman sekelas saya waktu dulu mondok di pondok pesantren, satu kelas dengan beliau. Hemat saya dulu pada waktu saya bersama beliau pada masa-masa di SMA dulu, teman saya ini bisa dikatakan orang yang tidak punya obsesi hidup, walaupun obsesinya dulu itu kalau tidak salah karena beliaunya aktif di organisasi, di OSIS, saya juga begitu. Beliau ini berobsesi menjadi politisi, sementara saya berobsesi menjadi guru agama. Tapi entahlah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan posisi yang berbeda setelah sama-sama selesai dari bangku kuliah menyelesaikan studi strata S1. Saya tidak menjadi guru agama tapi menjadi politisi, sementara yang bercita-cita menjadi politisi malah menjadi guru agama. Bahkan sekarang teman saya ini menjadi salah satu kandidat rektor di perguruan tinggi negeri tersebut. Saya hadirkan beliau. Beliau ini dulu punya nama Bapak Muhammad Ali Al-Humaidi. Di waktu aliyah itu, di waktu di SMA, panggilan keakraban dia dipanggil Didi. Tapi setelah di perguruan tinggi, setelah beliau itu kuliah, kemudian panggilan keakraban bukan menjadi Didi lagi, tapi marhum. Dah saya hadirkan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya pada malam hari ini bisa ketemu Anda di channel saya. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya, marhum? Alhamdulillah sehat walafiat. Begini, marhum. Saya di channel saya itu memang biasa menghadirkan tokoh-tokoh untuk memberikan motivasi biar teman-teman yang ada di kampung, biar teman-teman yang ada di luar itu bisa meniru atau mengikuti langkah-langkah atau jejak-jejak orang-orang yang sudah punya prestasi. Nah, sangat tepat ketika saya pada kesempatan kali ini menghadirkan Anda di studio saya, di channel saya. Yang ingin saya pertama kali ingin saya tanyakan kepada Anda, seperti yang sudah saya kutip di pembukaan barusan, bahwa di saat saya kenal Anda di sewaktu sama-sama di bangku sekolah, sepertinya Anda ini tidak punya obsesi hidup. Tapi kok sekarang menjadi tokoh penting di perguruan tinggi negeri di Madura, yaitu di IRIN Madura. Sebenarnya obsesi hidup Anda itu apa sebenarnya? Kalau melihat perjalanan hidup saya itu mulai dari pondok ya. Iya. Alhamdulillah 6 tahun saya itu belajar masak, ya, belajar mandi,
dan belajar mencari ilmu di Anokoya dan sekolah di MA2 Anokoya itu. Saya terlalu megang prinsip hidup itu mengalir, nothing tulus. Tapi meskipun seperti itu, bukan berarti tidak punya cita-cita. Ya. Cita-cita saya adalah sebelum Matera di Senar yang lain, Matera di Setibi. Maka ketika saya itu sejak 98 itu di Jakarta. Jadi benar di Jakarta? Di Jakarta selama 4-5 tahun ya. Setelah dari aliyah itu. Setelah dari aliyah, kemudian saya 1 tahun mengabdi di salah satu madrasah yayasan di Madurjo, Kecamatan Pengaron, Banjar. Kan di aliyah itu kita keluar tahun 93. Terus dari setelah 93 kemudian saya setahun mengabdi di salah satu pesantren madrasah, dan itu bagian dari binaan Anokoya. Saya diajak langsung beliau ke rumah saya ke Batu Putih, almarhum ke Wakit Khozin. Saya diajak ke sana, beliau mengabdi ya, tanpa mengurangi rasa hormat di kapal laut itu. Saya tidur dengan beliau tuh korpongkoran gitu ya, di atas kapal dengan beliau. Disitulah saya setahun di Banjarmasin. Dan yayasan itu di Banjarmasin tempatnya? Iya, di Banjarmasin, di Banjarmasin. Dan setahun saya, alhamdulillah, saya setahun itu mengaji langsung ke Guru Ijai, Guru Zaini, dengan sholawat Al-Habsyi itu. Jadi tiap minggu saya ngaji, terjemput oleh salah seorang tokoh Madura kaya namanya Haji Misdin. Jadi saya itu dijemput yang para ustadz yang ngaji ke Banjarmasin, perjalanan 2 jam PP. Itu bagian dari cita-cita atau dari bagian hidup yang mengalir? Perjalanan hidup yang mengalir. Karena saya tidak menyangka ke almarhum ke Wakit Khozin ke Batu Putih mencari santri yang bisa diajak ke sana. Meskipun bahasa beliau itu dicari santri yang berprestasi. Itu saya nggak paham prestasinya. Ternyata beliau itu punya data di aliyah 2 Anokoya itu. Beliau itu mengenal Tri Ali. Ali Wafa, Ali Al-Humaidi dan Ali Waki. Dan sejak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ranking kelas ya Tri Ali itu. Nah itu kemudian beliau karena dianggap saya punya prestasi, hanya diajak ke Banjarmasin. Setahun saya mengabdi, kemudian saya pulang, kemudian niat kuliah di Surabaya. Waktu itu masih obsesi saya itu menjadi hakim atau pengacara. Maka saya itu diterima di Fakultas Syariah YIN. Maksudnya jadi pengacara hukum? Iya, pengacara agama. Iya, waktu itu masih ada distorsi antara hukum umum dan hukum Islam, sehingga gelar pun sarjana agama, dan kami adalah salah satu pelaku sejarah di formasi namanya itu Forum Mahasiswa Syariah yang memperjuangkan agar titel itu jangan SAG, tapi disesuaikan dengan keilmuannya. Jadi kami itu menyuarakan agar Fakultas Syariah itu bergelar sarjana hukum atau sarjana hukum Islam. Itu saya ikut kongres pertama kali mulai dari Jogja, kongres berikutnya di Makassar, kongres berikutnya itu di Semarang, dan terakhir itu di Jakarta.
dan kami mengundang dari Mahkamah Agung. Dan alhamdulillah perjuangan kami berhasil. Sekarang ini alumni Fakultas Syariah sudah bukan SAG lagi, tapi sudah sarjana hukum Islam. Sarjana hukum Islam. Satu, yang kedua, meskipun sarjana hukum Islam, kita boleh menjadi pengacara, kita boleh jadi hakim, boleh jadi panitera. Kalau dulu kan menjadi domainnya Fakultas Hukum. Nah itu. Ngambil Fakultas Hukum di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Ya, Fakultas Syariah. Yang ke sana itu apakah ini bagian lagi dari perjalanan hidup yang mengalir atau sudah ada obsesi? Bagian dari hidup yang mengalir, karena waktu itu lagi-lagi niatan untuk kuliah itu sebatas angan-angan gitu ya. Tapi karena ada tekad, kemudian orang tua merestui, Fakultas Syariah itu pilihan pertama waktu itu, pilihan kedua itu Fakultas Dakwah. Hanya saat itu ini Fakultas Syariah. Dan alhamdulillah seingat saya semester 7 selesai. Seberapa besar peran orang tua mengarahkan Anda untuk memilih Fakultas Syariah? Orang tua mendukung keinginan, mengamini karena orang tua saya bilang kalau jadi hakim, jadilah hakim yang jujur. Kalau tidak jadi hakim, jadilah orang yang bermanfaat minimal di desa sendiri gitu. Anda anak keberapa? Dari saudara berapa? Anak pertama dari 3 bersaudara itu. Perjalanan hidup kemudian setelah saya lulus S1, saya semester 7 selesai, dan ini menurut saya perlu menjadi spirit bagi teman-teman. Saya semester 1 sudah demo. Ya. mulai dari demo fakultas semester 1, demo di depan Polda. Tapi bagi malhum urusan demo itu kan bukan hanya saat jadi mahasiswa, walaupun jadi siswa sudah biasa. Ya, pokoknya di mana ada sesuatu hal yang perlu kita koreksi semampu kita gitu. Termasuk mengkoreksi guru bahasa Jerman. Jadi soal demo itu di Kodam pun saya juga pernah demo itu, karena itu adalah bagian dari, karena hidup kami itu saat itu kan di Orde Baru gitu ya. Jadi kami itu dicari-cari intelijen, kemudian ada namanya beranjangan waktu itu, polisi itu biasa waktu itu kami itu. Itu adalah bagian dari perjalanan hidup kami. Kedua adalah yang perlu kami catat bahwa prinsip kemandirian itu penting. Fa insya Allah, seingat saya, orang tua saya itu mengirim. Mandiri dalam artian apa ini? Apa saja, salah satu di sektor ekonomi. Oh ya. Jadi kuliah itu jangan sampai membebani orang tua. Jadi saya itu insya Allah semester 3 itu sudah tidak pernah dikirim. Apa yang saya lakukan? Saya lakukan adalah waktu itu saya jujur aja, saya tuh menjadi loper koran. Subhanallah. Ya. Saya jadi agen iklan. Waktu itu masih jaya-jayanya Surabaya Post. Nah, karena saya ini punya basic jurnalis, saya sempat jadi freelance di Surabaya Post waktu itu. Karena Surabaya Post itu kan terbit sore gitu ya. Japos pagi gitu. Nah, saya hidup di situ salah satunya. Selain kegiatan-kegiatan yang lain dan yang halal itu ya. Dan waktu itu saya juga ngampas, kata orang Madu tuh ngampas keripik saya waktu itu. Ke wilayah Sidoarjo itu, Malang, Surabaya itu. 93 Anda lulus Alia, terus 1 tahun. Berarti 94 baru kuliah. Ya. Selesainya tahun berapa? Semester 7 selesai, hanya wisuda semester 8. Setelah itu langsung ke Jakarta S2? Enggak. Jadi yang perlu saya pertegas bahwa seorang aktivis itu tidak boleh mengorbankan tujuan utama kuliah. Jadi saya itu semester 7 selesai, wisuda semester 8, IPK 3,41, saya masih menjabat sebagai ketua rayon PMBI.
saya masih menjabat sebagai Pimret Tablet Solidaritas tingkat institut, bukan tingkat fakultas. Dan disitulah saya tuh terpetik dicemooh oleh teman-teman gitu kan. Kamu tuh kok cepat selesai, kan kamu masih muda gitu. Nah, saya akan memberikan contoh, dan itu setiap saya bertemu. Dicemooh apa disanjung nih? Ya, diapresiasi. Iya, intinya kamu tuh potensi, jangan cepat keluar dulu, adik-adiknya itu diayomi dulu gitu. Setelah itu saya ke Jakarta. Pertama kali ke Jakarta saya itu naik kereta bisnis. Itu setelah sarjana? Setelah sarjana saya ke Jakarta. Saya ingat betul waktu itu saya bareng sama Pak Imam Nahrawi, bareng Mas Munib Huda, ajudan Gus Dur, sama Mbak Maya, istrinya Sekjen Garda Bangsa waktu itu. Nyampe di Jakarta, saya diajak satu forum FGD tentang Islam dan Demokrasi. Itu yang mengadakan Pak Matori Abdul Jalil almarhum, mantan ketua PKB. Beliau waktu itu masih belum ketua PKB. Beliau waktu itu tidak menjabat, di P3 juga tidak menjabat ya. Di PKB belum menjabat. Akhirnya beliau itu punya lembaga yang namanya ISIS, Lembaga Kajian Peranata Sosial, Institute for Social Institution Studies waktu itu. Waktu itu saya satu angkatan dengan Mas Adung Abdurrahman, sekarang staf sus menteri. Kemudian di atas tingkat saya itu ada Mas Hanif Zahiri, mantan Menteri Tenaga Kerja, Sekjen DKPB sekarang itu. Nah, saya satu kantor dengan beliau-beliau. Saya dididik betul oleh Pak Matori waktu itu, termasuk oleh senior-senior saya itu. Sebentar, ke Jakarta itu konteksnya apa? Kerja? Waktu itu ke Jakarta saya itu diajak Pak Imam Nahrawi. Diajak dalam rangka apa? Dalam rangka ikut pelatihan itu. Oh, iya. Kemudian setelah pelatihan, di situ ada Mas Bila, Pak Hazim Muzadi. Waktu itu saya masih ingat betul di Hotel Mega Matraman itu selama 6 hari di sana dididik tentang Islam dan demokrasi. Kemudian saya satu kantor dengan Pak Matori, saya masih ingat betul, masih di Jalan Salak. Kemudian pindah ke Kalimalang, kemudian pindah kantor ke Pasar Minggu, kemudian pindah ke Jalan Joy, itu di Lenteng Agung. Itu bagian dari transformasi saya gitu di Jakarta. Kemudian setelah saya lulus S2, setelah di Jakarta itu sekalian kuliah. Ya, saya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di FISIP Universitas Indonesia. Waktu itu saya ngambil, karena saya itu suka mata kuliah sosiologi antropologi, maka saya mengambil program studi sosiologi. Berarti tidak linear ya dengan S1-nya ya? Tidak linear. Jadi saya itu di sosiologi itu satu kelas dengan Mas Juri Adiantoro, mantan ketua KPU. Nah, S2-nya selesai tahun berapa? 2003. 2003. Ya, 6 tahun. 6 semester lah. 3 tahun. Nah, terus setelah S2 Anda aktif di dunia pendidikan itu berapa tahun jaraknya? Setelah lulus S2, saya pulang kampung, kemudian mengabdi di Anokoya, di Instika. Berangkat dari rumah Batu Putih, ya, masih sepeda motoran, hujan, kemudian panas itu saya lalui. Bagi saya mengabdi di Anokoya itu adalah sebuah pengabdian, ya. Pengabdian, kemudian ilmu itu enggak hilang, kemudian bisa bersilaturahim dengan para kiai, itu luar biasa. Jadi cita-cita untuk menjadi pengacara sudah mulai menipis ya? Iya, mulai menipis. Meskipun pada waktu itu saya waktu itu masih ke Busro sebagai ketua DPRD dan ketua DPC PKB, saya diminta untuk membantu
PKB waktu itu. Saya menjadi sekretaris lembaga pemenangan waktu itu. Masih periode ke Imam Hendri. Iya. Kemudian Di periode di tahun 97 98 9. Wallahu a'lam. Iya, Saya lupa. tahun 99. Setelah itu saya diminta lagi membantu ke Jurjis sebagai ketua LPP. Nah, itulah. Sampai saya itu diberi SK sebagai tenaga kontrak di DPRD sebagai staf pendamping. Kemudian saya tanpa mengurangi rasa hormat sama Ki Busro, tanpa mengurangi niat untuk menolak rasa syukur pada Allah, saya SK itu saya kembalikan. Kenapa? Padahal pada waktu itu di zaman reformasi pertama pemenang atau penguasa di Sumeneb adalah PKB. Ya. Anda dekat dengan para petinggi-petinggi PKB di Sumeneb, termasuk dengan Ibu Busro yang pada waktu itu menjadi ketua DPRD. Anda menjadi bagian dari lingkaran kekuasaan itu. Anda mestinya pada waktu itu punya peluang untuk menjadi PNS atau menjadi politisi, Pak. Tapi kenapa Anda kok justru memilih menjadi tenaga dosen di perguruan? Iya, karena itu aja. Saya tuh mengalir gitu ya. Mengalir mana hidup yang menurut saya lebih pas dengan saya, ada momentum apa. Karena waktu itu saya tuh ditawari caleg di Dapil 7. Dan salah satu yang memperjuangkan saya itu ke Jurjis waktu itu. Awalnya nomor 1, kemudian di nomor 2 mending saya nggak usah gitu. Kemudian ada peluang CPNS di YIN di Stein Pamekasan waktu itu. Ada formasi ilmu sosial waktu itu. Saya ingat betul yang daftar waktu itu 13 orang, yang diambil 1. Nah, ini yang menjadi menarik, bahwa takdir itu tidak bisa direncanakan. Saya masih ingat, saya ini satu-satunya peserta tes yang lulus tes tulis. Logikanya 90% saya lulus. Kemudian ada fit untuk pertes, sholat, ngaji dan sebagainya. Saya alumni santri lah, bisa lah ngaji-ngaji gitu, mengajar dan sebagainya. Dalalah kemudian SK yang turun dari Jakarta itu nggak ada nama saya. Itu ya. Terus ya kemudian kaget teman-teman Jakarta. Akhirnya saya untuk untuk sabar, ada yang sudahlah kamu kirim surat, nanti biar diproses di mana blundernya gitu. Sudah saya ambil hikmahnya. Tahun 2005 ada lagi rekrutmen calon dosen ilmu sosial juga. Saya masih ingat yang daftar 5 orang. Ada yang dari Jogja, dari UI saya 1. Lagi-lagi Allah menakdirkan saya ini yang lulus tes tulis satu-satunya. Allahu a'lam apakah barokahnya 100 harinya SBY saya lulus waktu itu. Nah, sebagai CPNS itu kan. Udah saya jalani. Jadi sejak itu saya tiap hari dari Sumeneb ke Pamekasan sampai sekarang. Jadi sejak itulah kemudian Anda aktif di dunia pendidikan, sudah menjadi dosen. Ya. Terakhir sekarang jabatan menjadi wakil dekan. Dan ini sahabat berkah sekalian. Dan ini yang perlu kita kaji bersama. Dan kita perlu telusuri bersama. Beliaunya ini sekarang bukan di IAIN Pamekasan, bukan hanya sekedar menjadi wakil rektor, bukan hanya menjadi wakil dekan, bukan hanya sekedar dosen tetap di situ. Tetapi sekarang ini di IAIN sedang ada suksesi reformasi kepemimpinan, yaitu pemilihan rektor di IAIN. Nah, beliau ini adalah salah satu dari 6 kandidat rektor. Nah, yang ingin saya tanyakan ke beliaunya ini, umpama Anda ditakdir menjadi rektor di IAIN Pamekasan, kira-kira IAIN Pamekasan mau dibawa kemana pendidikan di IAIN? IAIN Pamekasan adalah satu-satunya perguruan tinggi negeri yang berbasis Islam. Di dalam pemaparan visi misi saya itu tagline-nya adalah IAIN Madura
membangun peradaban dunia. Itu cita-cita yang menurut kawan-kawan mission impossible itu ya. Itu visi misi Anda. Tagline-nya. Jadi bagaimana YAIN Madura itu bisa mewarnai, ya, bisa mengimbangi ritme dunia global, bisa mewarnai peradaban dunia. Nah, bagi saya Madura itu punya potensi yang luar biasa, baik dari sisi sumber daya manusianya, sumber daya alam, kemudian jaringan yang kita miliki. Insya Allah kita bisa, dan kita harus yakin bahwa kita ini bisa mewarnai dunia gitu loh. Cita-cita itu sangat mulia dan bahkan sangat besar, ya. Sangat besar. Nah, sementara jabatan rektor itu ada target waktu, ada deadline waktu, ya. hanya masa jabatan 5 tahun nih. 4 tahun. 4 tahun. Nah, kira-kira untuk membawa cita-cita besar tersebut untuk menata agama, dunia, Anda misalnya betul-betul ditakdir oleh Allah untuk menjadi rektor, akan dimulai dari mana? Ya, tentu soal niat dulu ya. Niat harus kuat, kemudian di lingkungan sivitas akademika gitu ya, dosen, kemudian staf itu menjadi satu harmoni, menjadi satu kekuatan untuk memajukan YAIN Madura. Karena bagi kami adalah YAIN Madura itu mutiara gitu ya. Tinggal bagaimana kita mengelola mutiara itu, mendalami mutiara itu, dan memaksimalkan mutiara itu. Karena saya punya prinsip bahwa setiap orang itu, setiap institusi itu punya kekuatan dan punya kelemahan. Nah, betul jabatan itu hanya 4 tahun ya, tapi minimal periode kami itu sudah membangun pondasi untuk bagaimana YAIN Madura itu membangun peradaban, bisa mewarnai peradaban dunia. Kemudian selain soal transformasi dari YAIN ke UIN, kemudian betul. Percepatan guru besar, apapun kita masih belum punya guru besar yang percepatan guru besar. Memang di YAIN Madura tidak ada guru besar? Belum ya, tapi sudah ada beberapa dosen senior yang sudah mengajukan guru besar, dan kita harus support itu. Ada Prof. Asy'ari itu dari beliau kan awalnya dari YAIN Palu ya, sekarang sudah pindah ke YAIN Madura itu. Jadi itu bisa dibuat tambahan kekuatan kita kan gitu. Jadi kalau kemudian persoalan guru besar, kemudian persoalan infrastruktur, tanah dan sebagainya itu dengan satu keyakinan, kebersamaan ya, menjadi insya Allah bisa itu ya untuk membangun transformasi ke UIN Madura itu, insya Allah bisa. Nah, harus optimis lah, usah optimis. Ini lagi kualifikasi bahwa perguruan tinggi ini sudah merambah ke dunia luar atau mendunia, itu kan dilihat dari output perguruan tinggi itu adalah alumni. Nah, saya ini bagian juga dari alumni YAIN Madura. Kalau saya dulu alumni STAIN, tapi sekarang karena sudah YAIN, maka saya termasuk juga bagian dari YAIN. Yang dikeluhkan oleh saudara-saudara kami, para alumni, justru YAIN, para stakeholder di YAIN itu dirasa kurang begitu bisa mendata atau belum mampu memanfaatkan para alumni yang potensinya begitu sangat besar. Artinya setelah keluar output mahasiswa dari YAIN itu, kemudian hubungan kebatinan atau hubungan sosial menjadi terputus. Nah, kalau misalnya Anda menjadi rektor, apa yang akan Anda lakukan?
Ya, di kami kan ada program research study itu kan. Jadi bagaimana melacak para alumni, kemudian nanti dipetakan alumni itu rumahnya di mana, tahun berapa lulus, kemudian dia punya potensi apa itu, kemudian dia itu punya jejaring kemana ya. Jadi menurut saya tinggal kita ini yang paling penting adalah sebenarnya membangun komunikasi gitu ya. Harus ada satu sistem jejaring antara alumni dengan institusi gitu. Iya. Nah, maksud saya adalah jejaring itu kalau sudah dibuat sistem, maka setidaknya ada keterputusan hubungan batin gitu ya. Jadi ketika ada peluang apa, itu kan kita dengan sistem itu kita cepat menginformasikan bahwa inilah ada peluang seperti ini. Betul. Termasuk nanti ketika ada rekrutmen di mana, itu kan bisa kita merekomendasi itu, mendukung itu. Apalagi sekarang ini dengan keinginan Pak Menteri itu kan sudah berbasis industri ya, kerja, maka terutama YIN Madura itu harus memperkuat jejaring dengan pihak industrial kan gitu. Itu yang paling penting. Ataupun dengan pihak-pihak yang dengan pihak-pihak stakeholder yang punya potensi yang taruhlah seirama dengan keinginan dari para alumni, seperti itu. Jadi semisal ada alumni yang itu punya potensi di bidang jurnalistik, ketika ada rekrutmen baik di radio ataupun di televisi ataupun di koran, kan kita bisa membangun sinergi dengan mereka, kemudian memperkuat hubungan kerja kan gitu. Itu bagi saya penting itu. Nah, kalau memang sekarang masih belum maksimal, maka tentu nanti di struktur itu harus memperkuat bagaimana alumni ke depan itu minimal hubungan batin itu tidak putus. Betul. Yang kedua adalah institusi itu, kampus itu juga mendorong para alumni itu lulusan YIN Madura itu tidak nganggur gitu kan, punya pekerjaan sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Taruhlah sekarang semisal alumni perbankan syariah gitu kan. Jadi ketika ada rekrutmen di bank konvensional atau bank Islam, bank syariah dan sebagainya, itu kan kita bisa support ke sana itu. Nah, yang pasti kita tidak boleh hanya menginformasikan, tapi juga mengawal. Mungkin ada pelatihan. Taruhlah sekarang lagi alumni syariah, ada rekrutmen calon hakim, maka institusi itu tidak boleh diam. Betul. Jadi semisal ada pelatihan untuk melakukan tryout gitu ya. Itu bagian dari upaya untuk itu. Atau psikotes, kita beri pelatihan soal psikotes, itu bagian dari komitmen perguruan tinggi untuk menguatkan cita-cita mereka kan, sesuai dengan potensi masing-masing kan gitu. Ini terakhir, Malhum, saya bukan karena faktor saya ada kedekatan emosi dengan Anda karena saya pernah bersama satu meja. Tapi saya memang sangat berharap batin saya Anda bisa ketakdir menjadi rektor di YIN Madura. Mudah-mudahan sekarang bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Anda. Tetapi begini, saya bangga menjadi orang Madura karena sekarang Madura itu sudah punya 2 perguruan tinggi negeri, satu di Bangkalan, UTM, yang 2 di Pamekasan. Yang kedua di Pamekasan ini artinya Islam, basicnya Islam, YIN. Nah, kalau misalnya Anda menjadi rektor di YIN Madura, pastinya kompetitor itu yang sama-sama negeri di Madura adalah UTM. Sementara UTM sekarang sudah UTM yang perguruan tinggi yang
sudah apa ya? Menurut hemat saya bukan hanya menasional, tapi sudah mendunia. Padahal UTM itu adalah perguruan tinggi negeri di Madura yang lebih akhir periodisasinya dengan ketimbang IAIN. Coba kalau IAIN itu pertama bernama STAIN kan, atau IAIN Sunan Ampel dulu. Nah, Anda pastinya dituntut untuk membawa IAIN itu lebih maju lagi kalau biasanya Anda ketakdir. Dan kompetitornya adalah UTM Madura. Kira-kira dari IAIN untuk menjadi UIN misalnya, Anda butuh waktu berapa tahun? Dan apa yang akan Anda lakukan? Ya, tentu pertama kita harus yakin bahwa transformasi dari IAIN ke UIN itu harus standarisasi, itu harus yakin, itu harus yakin. Soal waktu itu kan kita lihat ke dalam dulu gitu kan. Jadi apa yang kurang, apa yang menjadi ya kekuatan kita itu apa, kelemahan kita itu apa, itu menurut saya harus kita asesmen dulu. Tapi paling tidak Anda sebagai bagian dari stakeholder yang selama ini sudah aktif di IAIN, pastinya sudah bisa membaca ada frame timing kapan Anda bergerak dan kapan akan launching bahwa ini memang harus berubah dari IAIN menjadi universitas misalnya. Iya, pertama kita harus yakin dulu lah, harus yakin bahwa transformasi dari IAIN Madura ke UIN itu bisa terrealisasi. Karena perlu saya sampaikan bahwa itu juga Jakarta juga menghitung soal anggaran kan gitu. Karena dari IAIN ke UIN itu sudah berbasis anggaran gitu. Nah, tapi menurut saya adalah bahwa dengan potensi mahasiswa sekitar 10.000 lebih ya, kemudian ada 280 kurang lebih dosen gitu ya, dengan berbagai disiplin ilmu, kemudian ada yang S2 dan S3 itu, dan juga sudah ada guru besarnya gitu. Itu menurut saya, dan ditambah dengan geopolitik di Madura bahwa IAIN Madura itu satu-satunya yang tertinggi yang berbasis Islam, yang berbasis Islam dan negeri gitu. Nah, menurut saya juga yang paling penting adalah bagaimana kita ini memperkuat jaringan. Nggak bisa kalau kita itu hanya mengandalkan potensi lokal di IAIN Madura tanpa ada dukungan jaringan. Jaringan dari mana saja. Oleh sebab itu maka hubungan diplomasi itu ya, baik secara prosedural birokrasi maupun bangunan hubungan yang berperspektif komunikasi politik juga kita harus bangun. Betul. Jadi nggak bisa kemudian menurut saya hanya absolut mengandalkan potensi kita masing-masing tanpa melibatkan pihak ketiga, dalam artian orang-orang yang punya jaringan, yang punya posisi yang menurut saya dia itu bagian dari decision making gitu kan. Itu menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih Warhom ya. Sahabat berkah multimedia. Demikianlah bincang-bincang saya dengan sahabat karib saya, sahabat akrab saya, bahkan bukan hanya seperti sahabat tapi seperti saudara, yang mana saat ini beliau sedang menata karir di perguruan tinggi, menata karir di dunia pendidikan. Saya yakin karena saya kenal beliau adalah pekerja keras, beliau tidak pernah menyerah. Insya Allah kalau Allah mentakdirkan beliau menjadi rektor di IAIN Madura, insya Allah saya yakin dan optimis beliau bisa membawa IAIN menjadi jauh lebih maju dari apa yang kita tahu sekarang ini. Mohon doanya para sahabat berkah, dan terima kasih kehadiran saya kepada semua sahabat-sahabat, para pecinta, para fan. Terima kasih kebersamaannya, dan jangan lupa channel saya di subscribe, di like, di share, dan di komen.
Bapak Marhum, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.